Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Nukmarohidah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi teman-teman, saya sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Waliyatalatoh Darussalam Kebumen. Saya di sini mau bertanya-tanya tentang seputar pondok pesantren dan seputar kegiatan pondok pesantren Darussalam ini dengan salah satu santri di sini. Mari. Ya, jadi sekarang saya sudah berada di Masjid Pondok Pesantren Waliyatalatoh Darussalam Kebumen, dan sekarang saya sedang bersama Mbak Silvi Arfiani. Silakan Mbak, perkenalkan dirinya. Nama saya Silvi Arfiani, biasa dipanggil Silvi. Saya santri di Pondok Pesantren ini. Ya, alhamdulillah, Mbaknya adalah santri di Pondok Pesantren Waliyatalatoh Darussalam Kebumen ini. Mondoknya dari kapan Mbak? Sudah lama atau masih baru? Saya mondok di sini tuh masih baru, sekitaran 1 bulanan lah. 1 bulan. Pernah mondok nggak Mbak sebelum mondok di sini? Ya, saya pernah mondok di Jepara, Asal saya sendiri. Berarti dekat ya rumahnya sama pondoknya. ya lumayan lah, sekitar 30 menit. Berapa tahun? Sekitar 4 tahun berjalan ini. Saya pindahan dari SMP 1 Badalet. Dulu saya nggak mondok sampai di rumah. Ya, saya SMP di rumah. Terus saya pindah ke Jepara, pondokan di Jepara itu pada kelas 9 MTS dan sampai kelas 3 aliyah. Oh, berarti sehabis kelas 3 aliyah langsung ke sini. Iya. Oh ya. Motivasinya Mbak untuk mondok dari Jepara sana ya. Pertama kali mondok itu motivasinya dari siapa? Atau disuruh ibunya, atau disuruh bapaknya, atau keluarga, atau Mbak sendiri yang ingin, atau gimana? Motivasi saya mondok di Jepara itu karena yang pertama disuruh orang tua, yang kedua karena pengen cari pengalaman, Ya. yang ketiga pengen menghafal Al-Quran tentunya. Apa yang Mbak rasakan ketika sudah masuk ke dalam pondok? Terus kan ya di pondok banyak anak-anak, terus kita lain-lain lah sifatnya, jelasnya kan kita kan agak susah beradaptasi. Itu Mbak menanggapinya gimana? Saya menanggapinya ya seperti biasa. Apa berarti langsung kerasan, atau apa pernah nangis dulu atau gimana gitu? Kalau Cara nangis, beradaptasinya sama anak-anak yang lain. kalau nangis sih ya pasti pernah, ya namanya juga anak baru, Bukan rumahnya sendiri juga ya. terus jauh dari orang tua juga kan. Tapi saya di sana itu punya saudara, jadi ada yang bantu lah, terus mendengarkan kayak Terus ya kalau dijenguk sih enggak. Oh, saudara di pondok Ya, maksudnya. saudara di pondok. Terus ya kalau perlu kesah itu jadi kayak ada teman curhatnya gitu. Oh, kayak gitu. Berarti kalau sama teman-teman yang lain itu udah real ya, jalan murah hatinya, udah biasa sih ya gitu ya. Jadi seperti itu tentang Mbak Silvi Arfiani ini waktu mondok di Jepara. Nah, sekarang ketika mondok di sini gimana perasaan Mbak Silvi, ataukah sama perasaannya ketika mondok di Jepara dengan di sini? Sama saja atau ada bedanya? Coba kita tolong dijelasin. Kalau bedanya sih beda banget ya. Yang pertama tuh jauh banget dari orang tua. Yang kedua itu di sini tuh saya merasa kayak dewasa banget gitu. Karena kan yang mondok di sini, terutama satu teman saya itu masih anak-anak SMP, kita kan kelas 7 sama kelas 8. Oh begitu, berarti di sini istilahnya kayak belajar menjadi orang yang lebih dewasa lagi ya. Berarti kalau adik-adiknya salah, mbaknya ngingetin, ngasih contoh gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan tentang hal-hal ngajinya di sini itu ngajinya apa aja sih Mbak? Kalau ngajinya sih ada banyak ya Mbak ya. Ada arba'in, ada, kalau saya sendiri itu sedang mendalami tafsir Quran dan juga hafalan. Kan kalau misalkan pondok di sini kan saya lihat ya tadi kan pondok fisik Al-Quran ya Mbak ya. Di sini itu tuh kira-kira tuh ada nggak sih, maksudnya kayak kitab kuningnya seperti taklim atau yang lain-lain, saya tidak terlalu
kalau misalkan anak SMP-nya itu apa juga hafalan Al-Quran juga atau tidak, atau ngaji yang lain seperti qiraati atau yang doa seperti itu? Anak-anak SMP-nya itu yang pertama itu ngaji yang buat dulu. Kalau setelah selesai yang buatnya boleh ngaji Al-Quran tapi binadar. Oh, binadar berarti. Kalau binadar itu lihat ya Mbak ya? Iya. Al-Quran. Oh, berarti seperti itu ya Mbak kalau tentang mengajinya ya. Sekarang kalau misalkan di pondok kan kita kan bareng-bareng ya di kamar bareng-bareng. Terus yang mau saya pertanyakan, gimana cara menghandle anak-anak sebanyak itu untuk bersih-bersih? Kan ya kita butuh membersihkan kamar mandi, halaman, kamar, terus asrama dan sebagainya. Itu cara menanggulanginya itu bagaimana? Mengaturnya anak-anak. Kalau di sini alhamdulillah anaknya itu ya kayak gampang diatur gitu. Terus Cek lah ya. ya kami juga itu punya jadwal itu piket sendiri Jadwal roan. ya di hari Jumat. Nah itu punya kelompok per kelompok ya. Satu kelompoknya itu biasanya itu ada 7 anak atau 6 anak, dan salah satu dari kelompoknya itu ada mbak-mbaknya. Oh, itu yang hari Jumat, yang roan hari Jumat. Terus kalau yang hari-hari biasa itu bagaimana Mbak? Kan ada anak SMP ya di sini ya tadi. Anak SMP kan biasanya berangkatnya pagi ya. Pagi jam 7 atau jam berapa biasanya? Biasanya di 7. Ya jam 7. Berarti seperti itu kalau roan kamarnya bangun tidur langsung diberesin atau nanti nunggu di apa anak-anak berangkat sekolah terus mbak-mbaknya atau gimana? Ya bangun tidur itu langsung diberesin, langsung ditumpuk, langsung disapu sesuai jadwal piketnya. Oh, piket kamar ya? Jadi ada piket asrama, ada piket kamar, oh seperti itu. Kalau misalkan di sini masaknya itu bagaimana Mbak? Atau kos-kosan dimasakin di tetangga-tetangga atau di pondok sendiri atau gimana? Kami di sini masak sendiri, ikut itu biung, dan biasanya mulai masak itu jam setengah 7. Biung itu punya ya? Iya. Selesainya biasanya itu sampai jam 9. Kalau ngajinya itu jam-jamnya itu jam berapa aja sih Pak? Karena ini masih itu ya program, maksudnya itu jam 6, 9 juga siang, sama jam 5 sore, terus jam 9 malam. Oh, 5 kali. Iya. Itu ngaji apa ya? Itu ngaji hafalan Oh, Al-Quran. berarti Quran. Iya. Masya Allah, semoga kita bisa ketularan seperti Mbak Silvi Arfiani ini menghafal Al-Quran, mengaji di pondok pesantren. Semoga anak cucu kita bisa menuntut ilmu di pondok pesantren juga. Ya udah, terima kasih ya Mbak Silvi atas waktunya. Maaf sudah mengganggu hafalannya ini. Sepertinya masih hafalan ya tadi ya. Ya Allah. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Allah. Ya udah teman-teman, kita mau lihat-lihat dulu kompleks asramanya dan pondoknya seperti itu. Mari Mbak Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.